itu alat peraganya Pak Jokowi itu, ya alat peraganya Pak Jokowi itu agak kering waktu itu. Tiba-tiba Nasdem bikin spanduk banyak banget waktu itu. Dan orang yang didukung Ada di seperti situ. ada di sini. Ada di situ. Mungkin yang kita dukung ada di sini. Bukan mungkin, lagi. pasti ada di situ. Oh. Pasti. Ini- Capres dan cawapresnya ada di situ. Waduh. Itu kan malamnya lampu mati itu. Oh. Ada 1-2 jam tiba-tiba spanduk apapun Roboh. berpasang enggak. Tiba-tiba banyak spanduk siluman main di situ. Oh. Tiba-tiba setelah nyala kok ada spanduk. Ganjar. Gua nggak sebut, tapi Ya, ada gua yang spanduk nyebut. baru lah ya Gua kan. yang nyebut. Iya. Tadinya spanduknya Bang Panel gua tahu. Kenapa politik relawan ini menjamur di fase 2012-2014? Karena memang saluran politik formal di Republik ini tersumbat. Welcome to Total Politik. Wih, dan kita sekarang sudah kedatangan seorang yang melakukan baku atur dalam pengerahan kekuatan politik. Ya. Apa yang Anda lihat di layar kaca, apa yang Anda lihat di stadion, Iya. ini orang di belakang. Iya. Calon Menpora. Tapi gaya lu udah Menpora banget sih Bang. Standar Menpora tuh harus pakai topi sekarang kan. Kancing lu antara Menpora plus Rhoma Irama lo, kancing buka satu. Ini gaya Surya Paloh. Oh iya. Agak-agak nular kita. Kan lu dikomplain sama Daniel Tagalung tuh. Kenapa? Bilang dia klaim doang jadi wakil ketua Dewan Pembina Projo, lu kasih klarifikasi dulu. Nggak ada di buku ADRT nama dia. Nah, bersama panel baru. Ejaan harus Inggris kan? Panel baru. Panel baru. Tapi orang-orang Batak tuh kan nama tuh kan biasanya lahir apa dikasih tuh kan gara-gara ada peristiwa apa, lu lagi lihat Betul, apa, iya kan, lalu lu kepikiran Bokapnya apa. lagi lihat panel sih. Iya, lu kayak gitu gak? Ada Barus tuh singkatan. apa? Batarusu. Anjir lu Bang. Lu Panel itu singkatan. Apa? Panen lele. ya. Emang Batak. Emang kocak gua. bener. Iya, mana acara 3 orang ini memang. Iya, 14 Oktober Iya. akan jadi hari penentuan Ya. kemana langkah Projo. Iya. Yang sebenarnya udah bisa ditebak sejak 6 bulan lalu ya. 6 bulan lalu Iya, anjing. ini nggak rahasia apa tuh bener. Iya, dan Budi Putro dipinang menjadi MC dia. Iya, kan. hancur lah lu kan. Iya. Lu harusnya menampingi Ari Putra ya kan. Iya. Ini kita declare aja nih. Iya, tapi profesional ya. profesional, tapi gua ada kawinan ya kan, sorry nggak bisa. Iya, gua lah Budi akhirnya yang harus paling paten dah. bersamai Iya. momentum sejarah. Iya. Projo menjawab sejarah. Emang itu judul Iya, acaranya? enggak, iya Bang. Bukan. Kayak lebih bagus itu Bang. Projo menjawab sejarah itu Bang. Coba kasih dulu cerita. Temanya itu. Nggak, tunggu. Ini tanggal 14 Oktober akan ada event apa nih? Projo nih. 14 Oktober dan 15 Oktober. 2 hari. Jadi ada Gue MC sehari aja dong berarti. Iya, sehari aja. Iya. Nggak kuat gue bayarnya. Kalau sampai 2 hari. 14 Oktober tuh pembukaan. Ada pembukaan Rakernas di Indonesia Arena GBK jam 14.00. Acaranya terbuka. Jadi siapapun boleh hadir. Oke. Tapi yang pasti di Indonesia Arena ini besok kader dan simpatisan Projo, terutama yang dari Jawa Barat, Jakarta, Banten yang akan prioritas memenuhi lokasi acara. Gitu. Oke. Acara pembukaan tapi itu. Iya. Kalau acara Rakernasnya pesertanya ya pengurus DPD, DPC dari seluruh Oh, ini Indonesia. konvercap yang lu bilang dulu itu ya yang hadir ya. Iya. Ini Konperda itu kita anggap sudah selesai. Dibungkus di Rakernas. ini resepsinya nih. Resepsi Iya, pernikahannya. finalnya. Ini dianggap kan Karena belum ada, tentu selesai kan. karena ada percepatan jadwal. Tadinya kan pendaftaran capres cawapres kan akhir November Ya. berakhirnya, tapi kan ada perubahan Oke. dengan PKPU yang baru, jadi ya kita nyesuaiin gitu. Jadi dianggap Nah 14 selesai. Oktober besok
Ada 20.000 kader tadi datang ke situ. Kita juga undang Ketua Dewan Pembina Pak Jokowi untuk datang dan membuka secara resmi event Rakernas ini, sekaligus kita minta beliau untuk pidato arahan dulu. Karena basis kita adalah arahan beliau. Sama seperti Rakernas 5 Borobudur yang dulu orang pada datang juga kan. Kan pidato dulu, habis itu kita eksekusi kan. Apa yang jadi arahan beliau dalam pidato kan yang bisa gua highlight tuh. Apa tuh? Rakernas Borobudur. Projo suruh turun ke bawah, bicara kepada rakyat lagi. Dengarkan suara dan aspirasi rakyat. Lah kita mikir mendengarkannya ini mekanismenya apa, bicara ini mekanismenya apa, maka jadilah musrah. Murba ini kan. Nah, kalau Rakernas 6 kan momentumnya di depan mata ada pemilu 2024. Nggak mungkin disuruh denger lagi, ini suruh gas pasti besok. Oh, ini besok di Rakernas 6 nih. Jadi besok Rakernas 6 ini momen injak gas. Momen injak gas. Injak gas buat Bukan gaspol ya. injak gas. Injak gas. IG. Injak gas. Ya, bukan gaspol lagi. Dulu kan sempat terjebak dengan jargon gaspol ini Anda kan. Tapi yel-yelnya apa direvisi nih? lah oleh salah satu konsultan PR terbaik di Republik ini kan. Gaspol Anda ini kan. Jadi injak gas. Saya tahu ceritanya itu Bang Panel. Perubahan-perubahan ini Bang Panel. Ijagas jadi. Ijagas. Artinya tanggal 14 Oktober nanti tuh Pak Jokowi udah memberikan arahan. Atau ini berdasarkan tadi hasil pendengaran, musrah, hasil suara Atau masih ojo ke susu. internal, iya. Kan terakhir ojo ke susu. Ya Pak Kita Jokowi, VCI. gini, kita selalu punya keyakinan apa yang menjadi suara rakyat, itulah yang menjadi suara Pak Jokowi. Dan itu pasti jadi suara kita juga. Kenapa Konperda jadi penting? Dalam rangka itu mendengar suara teman-teman di daerah. Gitu loh. Menjaring aspirasi. Konperda itu buat apa? Menjaring aspirasi teman-teman daerah. Terus yang kedua, kita tata juga mesin kita. Konsolidasi, verifikasi SK-SK kepengurusan segala macam di situ. Supaya apa? Siap tempur besok 2024. Nah, besok pencet belnya besok nih, 14 Oktober. Iya, berarti kan besok Injak tuh gas besok. besok kan pencet bel. Pencet bel. Bukan gaspol ya. Pencet bel. Injak gas. Oke. Iya, bukan gaspol lagi. Iya. Udah direvisi. Iya, PB IG. Iya. Ini mahal ini. Apa? Enggak, bos, kodenya gini bos, pencet bel dan injak gas P dan G. Iya, PG. PG nih. Iya. Partai Golkar. Atau pencet gas. Ya. Iya, pencet gas. Pencet gas, pencet gas. Pencet gas ya Jadi- ini ya. Udah bukan gaspol lagi ya. Pencet dan gas. Ya, pencet dah itu lebih mantap tuh bang. Iya. Pencet dan gas lu langsung Merek sampo juga ada tuh. Apa tuh? PNG. Ya, itu pabrik. Merek sampo. Hancur. Pencet gas ini. Iya. Gua melihat tuh Bang Panel tuh waktu itu direvisi oleh kebetulan salah satu konsultan PR terbaik di Republik ini itu ada di depan gua kemarin tuh. Lagi teleponan sama Bang Panel. Bro, jangan gaspol lah. Masa GP katanya. PG dong. Oh iya juga ya. Makanya pencet gas. Pencet gas. Gas kok dipencet. Tapi Pedal gas. iya, ya. pedal gas. Iya. Artinya lu tanggal berapa 14 tuh presiden udah ada hasilnya dong, Bang. Udah ada yang dituju nih. Final dah. Udah final. Final. Pencet gas gimana ente? Final. Iya. Tanggal 16 sudah action ke lapangan langsung. Anjir, actionnya gimana itu? Ya antar lah, kita kasih taunya setelah Rakernas beres. Gitu loh. Justru di tanggal 15 baru mau dipikirin. 15 itu nanti diskusinya fokus strategi taktik. Pemenangan. Itu seberapa besar yang akan disumbangkan Projo dalam pemilu 2024 dalam perolehan. Apa targetnya, Bang? Ya tentu Projo dengan mesin organisasi, dengan infrastruktur organisasi Projo
akan fokus mengelola ceruk pendukung Pak Jokowi. Gitu. Pasti di situ kita bahas. Dari 85 juta pendukung Pak Jokowi berapa yang bisa kita kelola? Kita Estimasi. konkret aja. Iya. Gitu loh. Jadi bicaranya di tanggal 15 lebih ke situ. Berapa pendukung Pak Jokowi di pemilu terakhir, berapa yang masuk akal kita sasar, bagaimana caranya, gitu. Tapi nama Projo nggak akan diganti jadi Enggak. Pro Apa gitu? Bo Atau terus pro gun, Pro. Gip, Nis, gitu kan? pro gip. Ya, enggak. Bukannya Anda ini sayapnya Anies Baswedan di Projo? Masa lalu, Bos. Itu sebelum di-kick di WhatsApp group. Iya. Iya kan? Oh gitu Bang. Nah coba lu cerita dulu dong. Kan selalu nih, gue tahu e-voting lu aja waktu musrah itu banyak disabotase orang, mobilisasi, Iya, tiba-tiba calon nge-hang. A, calon B, ngehang ini apa namanya mesinnya gitu kan. Nah tentunya dalam pengumuman nama ini juga banyak pastinya kekuatan-kekuatan politik yang ingin mempengaruhi dukungan keputusan Projo, karena bagi gue sih kehebatan Projo itu ya sebagai orang yang mengamati banyak event politik gitu. Lu kan bukan kekuatan politik yang punya masa real elektoral seperti partai gitu ya. Yang mana partai kan terhitung suaranya partai berapa gitu. Kalau suaranya Projo kan nggak ada di kertas suara gitu. Jadi tapi kekuatan Projo adalah membangun persepsi bahwa si calon ini adalah calon yang dicintai rakyat. Calon ini adalah calon yang direstui Pak Jokowi gitu. Jadi kekuatannya ada di situ menurut gua ya selama ini. Nah, tentunya untuk mendapatkan branding ini, calon yang didukung oleh rakyat dan calon yang dicintai oleh rakyat dan calon yang didukung Pak Jokowi, banyak orang yang pengen menggunakan simbol ini. Apalagi dengan approval rating Pak Jokowi yang sangat tinggi, tembus 80% dan lain-lain gitu. Nah, lu bisa cerita nggak sih dinamika sampai ke kesimpulan ini? Apakah ada sodokan maut yang mau mengintercept arah keputusan internalnya Projo? Ya, dan seberapa besar ini genuinely memang suaranya rakyat, suaranya Projo. aspirasi Projo. Iya, jadi gini. Pemilu terakhir kan suara Pak Jokowi 85 juta. Ya. Kalau lu mau katakan partai pendukung utamanya adalah PDIP suaranya cuma 26 juta ya. Artinya ada interval. Ya. Gitu loh. Yang nggak bisa diklaim oleh PDIP. Kami juga tidak berusaha mengklaim itu, tapi itu juga jadi bagian dari kerja partisipasi publik dalam memenangkan Pak Jokowi. Baik di Pilgub DKI, pemilu 2014 yang sangat heroik itu, ya, maupun yang di 2019. Itu yang pertama. Nah, yang kita akan lakukan di 2024 juga tidak lebih, tidak kurang seperti itu. Karena approval rating tinggi, Ya. angka terakhir 85 juta itu angka yang masuk akal untuk kita sasar, gitu ya. Nah, kalau yang kedua tadi kaitannya dengan intercept terhadap keputusan Projo, karena Projo ini dianggap penting, ya itu kita rasakan. Kita rasakan. Ada tuh. Persebenarnya Ya seperti misalnya gua bantu lu. misalnya Rakernas 5 lah. Ya. Pada saat persiapan Rakernas 5 di Borobudur, itu kan malamnya lampu mati itu. Ya. Oh. Ada 1-2 jam tiba-tiba spanduk apapun Roboh. berpasang, enggak, tiba-tiba banyak spanduk siluman main di situ. Oh, gua ada di situ kan malam. Iya, tiba-tiba Kita tahu mati lampu. Iya, makan mie kita. Iya, Iya, mati mie lampu tuh, Jawa. Bos. Iya. Satu Borobudur kan kita makan mati pakai lilin, lampu, Bos. Tiba-tiba setelah nyala kok ada spanduk. Ganjar. Gua nggak sebut, tapi Ya, ada gua yang spanduk nyebut. baru lah ya Gua kan. yang nyebut. Iya. Tadinya spanduknya Bang Panel gua tahu, mukanya Pak Jokowi semua. Iya, itu dari Dari tol Bawen udah keluar tuh. sampai Borobudur ada. Iya, iya. Oh, berarti spanduknya Mas Ganjar naik itu setelah mati lampu lebih banyak. Iya, setelah mati lampu tuh tiba-tiba banyak spanduk baru tuh.
Cuman ya kita nikmatin aja lah. Iya. Dan Mas Ganjar hadir di situ. Iya, kita nikmatin aja tuh. Itu kalau kita mau remember gitu lagi ya, refresh review. lagi. Itu yang waktu Pak Jokowi ngomong mungkin yang kita dukung ada di sini. Di sini nih. Ya, kan? sini. Iya. Bukan di sini. Di sini. Gitu. Itu satu. Ya artinya Dari awal bahkan ya. iya. Artinya itu buat kami kan banyak yang berkepentingan terhadap projo. Iya. Gitu ya. Terus kedua di Rakernas itu melahirkan gagasan dan ide Musra. tentang musra. Itu orisinil tuh. Ya, hasil Rakernas 5 Borobudur. Sebenarnya ide dan gagasannya sudah ada. Ya, ada sudah kita Tapi diskusikan. sebelum ke musra bang, yang soal mati lampu tadi nih gue tertarik. Enggak, gini. Mati lampu Kita ini. ngalamin di situ. Iya, kita di situ Gua tuh. baru ngeh tuh ya. Iya. Karena ada peristiwa lain setelah mati lampu ternyata gua. Lu punya sensitivitas itu ya. Maksud gua nggak membaca itu Kan kita sebagai pemain lapangan, Bos. Ini Kita pola model, gua iya. model operasi apapun kita udah endus. Kata Pana nih pola gua 5 tahun lalu nih. Tapi gua nggak mau ganggu. Lu Ya kan? biarin aja. Biarin aja lah. Karena biar- waktu itu masih eranya pasar bebas Iya, kan. biarin Silakan aja lah. tarung. Silakan Iya, aja. biasa Dan aja. kebetulan yang masang spanduk waktu itu aspirasinya agak mirip sama aspirasi panel dan Iya. projo mungkin pada waktu itu. Waktu itu yang masang spanduk itu nggak hanya itu. Oh gitu. Ada yang lain. ada juga. Pak Mahfud, ada Muldoko juga gue lihat. Tapi yang paling banyak sih Mas Ganjar. Oh, iya. Karena itu wilayahnya Mas Ganjar juga kan, Jawa Tengah kan. Iya. Terus ada yang udah mau datang katanya pulang lagi segala macam Iya. tuh Bang ya kalau enggak. Itu kawan kita itu. Iya. Tapi Cerita-cerita diskusi, gitu kan, tapi iya. diskusi kami bertemu, diskusi panjang lebar, dia kasih masukan banyak. Teman kita itu Adian tuh. Oh, Adian udah mau Adian datang udah waktu itu. datang, Oh. udah di Balkon Des Borobudur diskusi. Udah sampai itu Udah bersamanya. Bukan mau Di datang. Balkon Des Borobudur. Iya. Diskusi terus apa Bang Adian namanya? sekarang pendukung Pak Ganjar kan. Iya. Diskusi panjang lebar, dia kasih masukan banyak dengan semangat tentunya. Kita juga seneng banget Adian datang kan, karena kawan baik. Jauh-jauh nyetir sendiri lagi kan, sama Iin istrinya. Tentu ini satu solidaritas yang luar biasa buat Projo. Sampai beliau juga datang. Full tim juga, ada Mustar, ada yang lain. Dan teman-teman relawan lain juga banyak yang datang gitu loh di acara itu. Nah, gue lihat kalau lu tanya intercept dimulai dari situ juga udah ada. Gitu. Gimana? Ya tadi mati lampu tiba-tiba jam Iya, 12, jam berapa itu 1 Iya. jam terus tiba-tiba banyak barang siluman datang gitu. Bareng Nah, yang lu nikmati. sempat ada perintah juga dari Pak Ketum, Nel beresin. Gue bilang nggak usah, udah biarin aja. Oh beresin itu turunin maksudnya. Iya, nggak usah. Karena lu kan demokratis kan Hebat biar. juga Projo ini ketum lu bisa bantah kayak gitu. Iya. Ya buat apa kita punya fokus yang lebih penting kan? Iya. Iya kan? Iya. Dan karena waktu waktu itu itu, Ri, secara tenis itu kan itu di lapangan bola. Lapangan bola kita sulap jadi aula besar. Iya. Hujan pula, Iya, banjir. betul, Gua betul. harus hadirin. Lapangan becek tuh ya. Gua harus hadirin pasir berapa truk untuk nutup itu. Iya. Iya kan? Om Nick tuh sampai Aduh, malam pokoknya mengawasi truk pasir ini kan. Inilah tegang lah. Ada Om Nik Nurrahman juga Nick ngurusin. Rahman Masih itu ngurusin aktif, kan? PIC pasir dia. Iya kan? Ngapain Dia- lu pas itu? Gue liatin pasir, Cok. Dia detail itu. Iya kan? Iya, Pasir bantu- dia kan. bantu luar biasa. Tapi dia. Ning Nurrahman udah Ganjar ya sekarang. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang pasti kan kita cerita Masa lalu. Rakernas 5 Borobudur. Iya, iya. Itu bulan Beliau- itu bulan apa, Bang? Bulan apa, Bang? Bulan Mei abis Lebaran itu bulan Iya. Mei. Ya, Mei 2022 ya. Itu satu. Kedua, setelah ada keputusan musra, saya dan ketua umum diskusi bahwa musra ini gimana ide dan gagasan musra ini kita bawa ke teman-teman yang lain, ke Jadi teman-teman relawan yang lain. nggak gitu hanya loh. Projo gitu. Jadi ini jangan jadi barangnya Projo aja. Oke. Ini jadi barangnya semua. Ya. Dan lu nemuin presiden habis Nah, ntar dulu. Nah, setelah Sabar itu dulu kawan. Nah, yang intercept lu nih lama-lama nih. Bukan kan kawan Iya. katanya cuma 30 menit tadi. Iya. iya, iya. Nah, setelah itu Kalau detail bisa 1 jam 30 menit gitu, Bang gitu. Nah, setelah itu kita undang teman-teman semua simpul relawan di Batik Uring.
di SCBD. Ya, restorannya Munches itu. Itu datang semua acaranya di tuh. situ. Sekarang sebelah rumah Bang Munches, AGN datang, semua Bang Uce datang. Bang Uce waktu itu Bang Uce pada agendanya JP ya. agendanya masih garis keras itu 3 periode salah satu. Bang Uce ya. Belum Hampir nggak mau dia belum bikin mundur musrah ini tadinya. belum mundur selangkah kawannya masih terus ya. Akhirnya gue yakinin, Bang, lu mau agenda apapun silakan aja. Kita tarung aja secara demokratis di forum musrah ini. Termasuk 3 periode. Termasuk 3 periode, silakan. Iya. Gitu loh. Dan kayaknya kalau mengacu ke hasil musrah dia yang menang loh. Ada beberapa. Enggak, karena hasil musrah kan kebanyakan hasilnya masih Pak Jokowi paling tinggi kayaknya kan. Wah, Enggak ya? Pak Jokowi di pembukaan juara. Iya. Iya. Di Bandung. Di NTT juara. Iya, ada beberapa lah. Terus di Riau kalau nggak salah. Ya, pokoknya Bang Uce kalau dari ini lolos parliamentary threshold lah. Dia termasuk yang jagoannya paling Iya, tinggi lah di partai sini. parlemen lah langsung masuk. Terus. Nah itu kita bawa acara musrah itu jadi acara bersama dan semua ternyata setuju dengan ide dan gagasan musrah sehingga jadi gotong royong lah mengerjakan musrah dan terlaksana di 30 lokasi, 1 di luar negeri. Menurut gue itu produk politik paling fenomenal itu musrah itu. Nah, Karena Menurut dia gua bikin. ya, menurut gua. Karena Iya. ente yang bikin. Ya karena dan gue lihat Pak Jokowi pidato lama banget bos di situ. di pembukaan. Di penutupan. Pembukaan juga. Pembukaan juga ya? Iya. Oh Pembukaan iya juga. iya. Ya penutupan sampai Ya gue inget tuh kalimatnya kalau nggak salah saya ikut kehendak rakyat, konstitusi dan kehendak rakyat Iya, gitu ya. iya, Iya. Di pembukaan dahsyat pidato Pak Jokowi. Dahsyat. Nah, itu akhirnya bergulir ditutup Pak Jokowi lagi bahwa ada perbedaan-perbedaan di situ juga banyak di musrah. Ya. Gitu. Cuman ring tinjunya kan musrah, jangan dibawa pulang ring tinjunya nih, gitu loh. Gitu. Oh, environment. Komponente, ya. Banyak intercept ini bos. Iya. Nah, Ya bisa udah, gantian akhirnya ya, gantian walaupun ya. banyak perbedaan di musrah, kita jalan terus. Di sepanjang koridor itu kita pegang bersama. Gitu. Akhirnya musrah kita tutup, kita serahkan nama-nama itu ke presiden. Tapi kan begini, Bang. Tapi kan ada upaya-upaya nih orang untuk mengumumkan ini bahwa Ya. hasilnya bagaimana gitu kan. Di musrah kan juga ada tuntutan untuk membacakan kan, bahkan lu udah kasih amplop ke presiden, presiden malah menyalahkan lu kan. Ini gara-gara Pak Panel ini dilem ini amplopnya kan, saya jadi nggak bisa baca. Isolasi dia bilang. Isolasi, iya. Saya bawa pulang dulu katanya presiden. Tapi lama loh lu di holding room sama presiden waktu itu kan. Lama 15 menit lebih lah. Iya, lama banget deh itu. Iya. Itu apa aja obrolan di holding room waktu itu? Di holding room ya kita sampein nama-nama itu sebenarnya yang masuk siapa aja. Ya, padahal presiden udah tahu tanpa buka isolasi ini Ya kan. cuman secara urutan kan ada di dalam memang. Iya, iya, iya. Yang masuk siapa aja, namanya, hasilnya gitu. Keikutsertaan masyarakat cukup besar atau tidak dalam musrah. Ya gue jelasin meleduk. Musrah ini banyak meleduknya di beberapa daerah. Iya. Di Jawa Tengah, di Sulawesi, di mana itu. Dahsyat. Iya. Nyambung. Keikutsertaannya. Iya. Nyambung nggak bang? Apa kata presiden? Iya. Lu jelasin. Kata presiden gimana? Enggak, dia enggak banyak komentar. Kalau mengenai nama-nama itu. Nah. Gitu. Ini siapa yang operasi nih kata presiden. Presiden pun merasa diintercept kan. Presiden itu sama kayak Bang Panel ketika Rakernas Projo kelima di Borobudur. Dia tahu ada siluman, tapi biarin aja namanya juga ini pasar bebas. Silakan aja lu bertarung dulu kan. Lampu mati, Ini cret. amplop siluman nih apa gitu. Gini bro, kalau presiden belum perintah kan usul boleh. Iya benar. Iya Kan dong. nanti tak bisiki. Selama presiden masih bilang ojo ke susu kan barang masih bisa masuk kan? Jadi sepanjang dia belum perintah ya kita main dulu. Usul dulu ya kan. Gas, Gas ada lagi dulu. konverda Tapi baru kan. begitu perintah turun, prit katanya, beres kita. Nah sekarang presiden udah prit. Nah apa namanya arahan-arahan terbaru presiden itu apa bang? Menjelang lu akhirnya prit tanggal 14. Apakah presiden juga ikut menentukan tanggal, menentukan tema, menentukan Ini kan arah? tanggal lu ini kalau menurut hitungan Nusron Wahid masuk hari 40 ini. Ya. Tentu ada tanggal yang kita tawarkan. Iya. Oh, lu tawarin Tawarin beberapa alternatif.
Yang dipilih? Yang dipilih ya itu 14-15 oleh presiden. Oh jadi ini tanggal pilihan presiden nih? Ya kan kita harus konsultasi dulu, ntar kita pilih tanggal sendiri, beliau nggak datang gimana ceritanya? Anyep kalau nggak ada. Iya dong. Ya kita kasih Pak ada tanggal segini gitu kan. Itu kan kaitannya juga dengan teknis bro. Tempatnya. Iya. Lu udah tentuin tanggal tiba-tiba tempatnya nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi itu pilihan beliau tuh 14-15. Kalau kata Nusron tuh hari 40. Hari 40 ya? Apa tuh hari 40? Ya, kemana ada lu kan di sana? Nggak ada. Oh Nusron nggak ada ya? Nah, dia tanya gua Nusron ngomong apa nih soal hari 40 ini rame banget nih hari 40 kan. Iya, 40 tuh ngitungnya dari kapan? Ya itu juga kita nggak ngerti Ngerti, bos. Ya, gua tanya. pokoknya hari-hari di mana Pak Jokowi kalau dia bikin pernyataan atau arahan Itu titah raja. itu titah raja dan akan punya dampak luas. Nah, menurut dia kalau yang di acara PDI kemarin Rakernas PDI Perjuangan, ya, itu bukan titah raja. ya. Maknanya bagus, Substansinya bagus, Substansinya bagus. harinya nggak baik. ya harinya nggak baik. Harinya kurang tepat lah. Sehingga dampaknya tidak seperti seorang raja yang memberikan titah. Ya. Kalau di hari-hari dengan tanggal-tanggal yang sudah dihitung, itu katanya presiden berdechem aja, itu dampaknya luas. Kalau istilah gua dia batuk aja jadi cawe-cawe. Nah, iya, yo batuknya jadi cawe-cawe. Emang hebat ya. Terus- Projo ini jadi kayak gini emang Presiden Jokowi ini pasir pun dilulus. Kalau kata lu kan. Nggak tahu ya batuknya gara-gara kualitas udara men. Kemarin gua pikir batuk nih apa, gua terjemahkan kan baik beritanya tuh. Iya, iya. Apa disuruh jadi partai nih batuk berapa kali kan? Taunya karena emang polusi. Ya. Nggak taunya kualitas udara beneran. Nah, terus jelang 14 sih gimana? Enggak, abis itu musrah jalan, Musrah aspirasi jalan, tarung banyak bebas. perbedaan biasa, kita tetap Tapi jalan. kan udah ada yang deklarasi duluan juga sepanjang musrah. Ya nggak apa-apa, itu memang kan Kayak Bang ini kan, Andi Gani. Cie. nggak apa-apa, kita masih bersaudara lah. Hmm. Kita masih komunikasi, masih ada dalam grup yang sama, Iya. gitu ya, nggak apa-apa. Bang, tapi waktu itu kan di antara musrah itu kan ada event lainnya juga ya, Bang, di area yang sama ya. Iya, itu acara Sesama puncak. relawan Acara puncak. Pak Jokowi ya, acara puncak musrah nih. Iya, yang satu Waktu itu kondisinya gimana tuh, Bang? Itu kan 1 hari sebelum Iya, acara iya. musrah. Hmm. Ada rencananya mau ada deklarasi atau apa gitu. Relawan Jokowi dukung Ganjar kan. Iya. Tapi kemudian jadi berubah kalau nggak salah acaranya. Kalau nggak salah ya, jadi silaturahmi atau apa Iya, silaturahmi. gitu. Itu 1 hari sebelum musrah Hmm. gitu. Tapi ya nggak apa-apa, silakan aja. Itu lu anggap sebagai bagian dari Intercept. mengintercept juga nggak? Bisa jadi gitu loh. Karena momentum musrah ini kemarin juga ditunggu orang. Iya. Puncak musrah ini sangat ditunggu orang. Dan kemudian seperti apa musrah ini kan independen, nggak bisa mereka kendalikan, gitu loh. Walaupun ada yang mengintercept dan lu nikmati juga kadang-kadang. Apa tuh contohnya? Interceptnya pasang-pasang spanduk tadi. Oh, kalau yang itu kan biarin aja lah ya. Nah, terus setelah musrah beres, kita konverda, ya kan, di fase ketiga nih. Ada dinamika juga di internal Projo kan. Gitu. Ada bunyi-bunyian. Iya, yang itu yang Projo Ganjar apa segala Iya, macam. iya, iya. Ya, 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 udah klarifikasi lah ya. siluman-siluman muncul lah atas nama Projo. Ini kan operasi murahan. Ya, operasi murahan, upaya split pecah belah Projo ya. Karena dianggap memang Projo sebagai sebuah organisasi penting sekali gitu loh. jadi harus Sebagai digembosi. opini maker penting sekali. Harus digembosi. Ya bisa diembosi atau diimbangi dengan Projo Ganjar lah atau apa gitu. Nah, ini yang belum terungkap. Pembacaan lu dari mana asalnya gerakan untuk melakukan penggembosan Projo ini atau membuat kompetisi di internal Projo? Nggak berhasil, tapi kalau lu Nggak bilang, berhasil. kalau lu bilang penggembosan enggak, ini semua Projo yang di daerah-daerah ini besok semua akan berpartisipasi penuh dalam Rakernas. Upaya-upaya itu terus dilakukan, tapi tidak melemahkan kami, membuat kami makin kuat malah, gitu loh. Karena teman-teman media, teman-teman wartawan, teman-teman
relawan yang lain pun tahu itu barang jadi-jadian gitu loh. Iya, siapa yang bikin jadi-jadian ini? Bahwa barang ini kita kenal di masa lalu, iya, udah saya jelasin itu. Iya. Ya, bahwa dulu projo-projo yang aku projo ini, Projo Ganjar ini. projo Ganjar ini Kawan. dulu adalah bagian dari projo dulu 4 tahun yang lalu. Cuman beberapa sudah dipecat itu karena banyak kasus hukum. Ada kasus hukum, ada kasus-kasus yang memalukan lah. Gitu. Saya sendiri nggak mau terlalu masuk ke situ karena memalukan individu-individu ini. Kalau lu buka ya. Iya. Itu detail cerita-ceritanya gua ada semua. Ditangkapnya di mana, lagi ngapain, Lu pegang- yang ditipu apa gitu loh. Pegang BAP lah lo ya. Nah, tapi dari ini kan nggak mungkin kekuatannya independen, Bang. Pasti ada yang menggerakkan. Ya ada upaya. Siapa? Ada upaya yang mendorong mereka untuk main. Iya, siapa? Yang kemudian aspirasi mereka mendukung Ganjar, ya nggak tahu. Gitu loh. Masa lu nggak tahu? Ya terserah lah, siapa pasti yang- ada dugaan-dugaan lah. Nggak penting buat kami itu siapa yang menggerakkan. Yang penting kami udah cium ini, siluman-siluman ini, operasi seperti ini udah kita pahami. Buat kami ini operasi murahan, operasi yang kemudian nggak mecah belah kami, nggak membuat kami jadi lemah, makin kuat kita. Itu makin tegak lurus ini Projo sama Jokowi. Gitu loh. Berarti Dengan upaya-upaya ini, sebenarnya kami terima kasih juga ada upaya-upaya begini. Karena kami juga makin solid. barisan. Iya. nah, Gitu loh. Meskipun kita tahu kan aspirasi pendukung Jokowi itu ada yang terbelah juga. Terus yang keempat, Ri, menjelang Rakernas nih, auranya, atmosfernya di daerah-daerah kan gegap gempitanya luar biasa, Ri. Ya, teman-teman yang mau datang nih. Dari kemarin nama-nama masuk terus. Dari Sulawesi, dari Papua, dari Kendari, dari Gorontalo, dari Aceh, dari Medan, dari Riau. Itu semua daftar masuk. Sulawesi misalnya 50, satu orang kirim, dari Papua berapa puluh. Itu gegap gempitanya berasa. Gitu loh. Karena semua apa semangatnya? Menanti besok 14 Oktober itu. Ada upaya lagi nggak untuk mengintercept itu? Ada. Ada tiba-tiba dimainkan lagi opini, ada projo yang nggak mau ikut Rakernas. Ada, kita tahu itu permainan begitu untuk Orangnya sama. melemahkan ini. Yang- Cuman kan udahlah kita Yang intercept orangnya sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu? Yang siluman-siluman tadi lu bilang. modelnya mirip men, sama men. polanya sama. Gaya mainnya sama. Pola lapangannya sama ya. Iya. Jadi yang kita jaga nih ya udah 14-15 nih beres, terjadi, berjalan dengan lancar. Ini jadi momen politik berharga buat Projo dan buat bangsa ini tentunya. 14-15 Oktober nih. Nah, Bang, Gitu. ini Karena 4 hari, Bro, sebelum Pendaftaran. loket dibuka tuh. Pendaftaran capres. nah, ini juga menjadi sebuah isu yang penting. Ah. Salah satu yang ramai adalah setelah musrah itu Projo disikat sama relawannya Ganjar, Hmm. menerima duit 40 miliar dari Prabowo gitu misalnya. Nah, terus Budi Ari ya sebelum jadi menteri diisukan kayak gitu. Iya. Nah, itu Menjual nama Jokowi apa segala menjual macam nama lah. Jokowi, dan itu sangat ramai. Dan lu melihat kebenaran info ini gimana? Karena Iya. apakah memang Projo ini udah Iya. ada organ bayarannya ke Prabowo aja? Karena lu sekarang kan arahnya ke Pak Prabowo. Karena tuduhannya waktu itu juga ke Pak Prabowo. Iya. Dan waktu itu masif, Bang. Masuk. Ramai tuh satu drag gitu. Satu waktu. Jadi gini, jangan tuduhan-tuduhan kayak gitu kemudian jadi melemahkan kita. Kita nggak seperti itu. Keenakan juga orang yang dituduh-tuduh ngasih duit, padahal kagak ngasih duit, kurang ajar juga itu. Lu pula ditagih sama bawah-bawah ini kan, Bang, mana bagi lah dari 40 nih ya kan. Kasih 200 lah buat adik-adik ya gitu-gitu kan.
Jangan dituduh-tuduh ke sana mereka kasih duit enak aja dia dituduh-tuduh. Kalau mau nuduh gua aja. Mau gua yang biayain ini gitu loh. Hancur lu ya ditagihin. Iya. Iya, dia pun kesenangan ya. Kayak nggak punya duit kali kita ini kan. Jadi seperti yang gua bilang, Ri, karakteristik relawan ini kan, kalau relawan ya, karakteristik relawan ini kan swadaya, men. Kekuatan dia itu karena dia swadaya. Relawan kan lahir dari partisipasi politik publik. Kalau mau ditarik mundur lagi, kenapa relawan menjamur gitu ya? Itu gue bisa jelasin tuh. Gimana? Kenapa politik relawan ini menjamur di fase 2012-2014? Karena memang saluran politik formal di Republik ini tersumbat. Relawan itu tumbuh subur karena saluran politik formal di Republik ini, dalam hal ini partai politik sebagai saluran politik formal, itu tersumbat. Tersumbat dalam hal apa? Melahirkan regenerasi kepemimpinan. Tersumbat dalam hal apa? Mengawal program-program yang pro rakyat. Sehingga rakyat dalam melihat sumbatan itu kemudian mengekspresikan aspirasi politiknya dengan membuat organisasi-organisasi informal seperti relawan dan mengekspresikan aspirasinya lewat organisasi-organisasi yang mereka bentuk sendiri secara mandiri, dibiayain sendiri. Karakteristik relawan tuh swadaya, sporadik, nggak terbaca gerakannya, inisiatifnya banyak, terus susah diatur. Eksistensinya tinggi masing-masing. Makanya salah sentuh, salah treatment bahaya juga. Betul. Makanya kelompoknya banyak ya, benderanya juga banyak ya, Bang. Karena level relawan itu levelnya ya, tergantung kemampuan. Ada yang bikin skalanya nasional, ada yang provinsi, ada yang kota kabupaten, ada yang kecamatan, sampai gang juga ada. Waktu 2014 itu, Ri, ada simpul gugus relawan tuh, simpul relawan namanya relawan Utan Kayu, gang Utan Kayu Utara kalau nggak salah. Itu datang koordinasi ke kita. Gua bikin apa kelompok relawan nih, Bang. Di mana lu? Utan Kayu Utara. Oke. Level RT ya. Di level seperti itu ada. Muncul. Dan belum tentu Projo bisa atur Utan Kayu Utara ini ya kan. Bisa, men. Kalau beda arahan, kita nggak setuju. Relawan ini gitu semua jenderal, men. Equal, setara. Kolektif kolegial ya. Nangka bonar. Nah, ini juga gue salah satu followersnya konten kreatornya Mas Ganjar, yaitu Mas Jopray, yang sangat aktif gitu menyuarakan soal relawan. Dan kemarin Mas Jo memposting, wah ternyata jadi banyak nih relawan Jokowi. Terus habis itu Mas Jo posting lagi strip lawan. Apakah lu menganggap ini sebagai sebuah upaya mengkritisi langkah politiknya relawan Jokowi yang sudah tidak satu arah lagi gitu, pecahnya relawan Jokowi gitu? Ya itu sih menurut gua, siapa namanya, Jopray? Iya, Mas Jopray. Ya itu manusia-manusia romantis aja ya. Romantis, pengennya seperti apa yang dia pikirkan, sementara realitas kan belum tentu harus seperti itu. Itu cowok romantis itu, gitu loh. Jadi realitasnya kan kemudian kan, kalau memang harus pilihannya berbeda nggak apa-apa juga, gitu loh. Kan kita nggak bisa paksa. Di Musra dari awal, gue udah jelasin. Ada faksi 3 periode, ya kan? Ada faksi Ganjar, ada faksi tunggu perintah Jokowi. Kita fasilitasi itu. Udah, kita tanya aja sama rakyat. Rakyat maunya apa? Nah, suara Gitu. Pak Jokowi kan kata lu tadi. Nah, kalau tadi yang belum gua jawab mengenai pembiayaan ya, lu ngomong tuduhan tentang pembiayaan. Karena partisipasi publik ini tinggi, jadi konsekuensi pembiayaan ya dilakukan secara swadaya oleh gugus-gugus masing-masing.
Kadang-kadang ada bantuan nggak? Misalnya di 2014 gue punya pengalaman ya. Itu alat peraganya Pak Jokowi itu, ya alat peraganya Pak Jokowi itu agak kering waktu itu. Tiba-tiba Nasdem bikin spanduk banyak banget waktu itu. Itu semua simpul relawan ngambil kok. Walaupun ada Pakai logo, spanduknya Nasdem. walaupun ada logo Nasdemnya. Jokowi adalah kita ya waktu itu. Ya. Makanya Nasdem bisa 6,7% waktu itu. Mantap. Dibantuin pasang spanduknya sama relawan. Termasuk ente juga masuk Nasdem kan setelah itu. Jangan-jangan nyetak spanduknya tempat ente, Bang. Spanduk itu nggak dapat gua men. Gitu loh. Itu nggak ada sekat waktu itu. Iya. Almarhum Hendrik Dixon Sirait. Ya. Bang Iblis. Please, ada spanduk nih. Lu butuh nggak? Tuh nih buat di Garut, Cianjur apa gitu kata dia. Sama Cirebon kata dia. Udah datang bawa pick up masuk. Ada logo Nasdemnya, please. Nggak apa-apa kata dia. Yang penting Jokowi kan. Yang penting Jokowi. JK waktu itu pasang karena kering di bawah. Gitu. 6,7 Nasdem waktu itu. Meleduk juga. Dibantuin pasang ya. Nggak ada batas gitu loh. Partisipasi publiknya tinggi sekali, Ri. Gitu loh. Nah, besok 2024 nih jadi tantangan nih. Pemilu besok. Seberapa besar gegap gempita rakyat keikutsertaannya dalam pemilu. Tentu harus ada magnetnya gitu. Nah, Buat kita pemilu 2024 nih harus jadi kick off pemimpin muda ini. ya. Masuk detik. Ya. Lu nggak takut dianggap melanggengkan politik dinasti? Politik dinasti. Politik dinasti sih kalau urusan orang tua kemudian anaknya main politik, bahkan orang tuanya main politik kan banyak contohnya di Indonesia. Ya, banyak contohnya. Masa harus kita sebutin satu-satu? Di Nasdem ada Pak Surya, ada anaknya juga Pak Mas Prananda. Tapi Prananda juga oke orangnya. Gitu. Di PDIP ada Pak Karno turun ke Bu Mega. Bu Mega turun lagi nih ke Mas Nanan atau Mbak Puan. Biasa aja. Pak SBY ada anaknya, ada Ibas, ada AHY. Gitu. Opung Panda aja anaknya main politik juga. Dari wartawan politik juga. Sama kayak Opung Panda. Jadi biasa-biasa aja. Gitu loh. Jakarta Timur tuh. Makanya gue tahu karena kan di Jakarta Timur. Gue tinggal di Jakarta Timur. Bang Putra. Bang Putra gitu loh. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi anaknya kemudian berpolitik, kalau dipilih rakyat gimana? Siapa yang mau disalahin? Masa lu mau salahin suara rakyat? Gitu loh. Yang penting secara konstitusi, secara prosedur perundang-undangan tidak ada yang dilanggar. Pada akhirnya kan rakyat jadi hakim. Pada akhirnya rakyat jadi hakim di bilik TPS, siapa yang dia pilih. Gitu. Kalau ada tudingan lain Bang misalnya, lu nggak Politik liberal mana? Cerita dinasti. Politik liberal ini. Kalau nggak laku ya nggak laku lah. Kalau kemudian dipilih rakyat, siapa yang mau disalahin? Makanya tema Rakernas 6 kita besok suara rakyat penentu kemenangan 2024. Oh ini baru ngomong tema kita nih bos. Gitu bos. Itu ada intercept. Nggak, kalau judul agak solid ya kan. Soalnya di manifesto Iya, itu. dan ada di spanduk-spanduk. Ada contekan-contekan lain nggak tuh nanti? Contekan-contekan ini ada banyak ya. Lengkap. Iya tapi jangan suruh ketua umum lu bikin yel-yel baru. Kita udah latihan yel-yel kemarin. Dia bikin yel-yel baru bos. Ya kan bingung lah masyarakat ini kan. Tapi lu nggak ini juga Bang. Dengan tudingan lu turut mendorong-dorong Pak Jokowi itu nggak setia sama partai. Dan berkonflik dengan PDI. Berkonflik dengan PDI. Harusnya sebagai kader partai, kader utama PDI Perjuangan, Pak Jokowi kan juga ikut bersama-sama agenda partai. Begitupun dengan Mas Gibran yang juga kabarnya didorong-dorong nih. Lo nggak takut dituding untuk dorong Pak Jokowi ke jurang nih? Jadi gue juga Nggak setia. jadi gue udah ngomong juga berkali-kali.
Makna kesetiaan itu harus ditarik dari kesetiaan dalam perspektif kita bernegara. Itu yang paling penting. Kesetiaan dalam perspektif bernegara ya setia sama tujuan bagaimana rakyat makmur, adil, sejahtera. Bagaimana bangsa dan negara ini makmur. Tujuannya itu dong yang paling hakiki. Jadi setia jangan ke satu orang dong. Masa setia ke individu, bikin deal-deal tertentu, ya rusak bangsa ini. Kan setia pada organisasi Soekarno bilang, kepartaiannya. Soekarno bilang. Setia itu bukan nama alat. Setia itu sama tujuan kemerdekaan. Tujuan revolusi. Goalnya. Termasuk partai politik itu alat, kata Soekarno. Jadi kita jangan setia sama alatnya, setia sama cita-citanya. Jadi menurut lu tujuannya atau goalnya Pak Jokowi? Jadi nggak ada goalnya kalau PDI dibilang beda. gua dorong-dorong untuk orang ngompor-ngomporin untuk kemudian nggak setia. Wah. Kita ingin menegaskan bahwa kita harus setia sama tujuan bernegara. Emang beda bang tujuannya Pak Jokowi sama PDI? Nggak tahu. Tujuannya Pak Jokowi kan, yang menjadi keresahan Pak Jokowi kan, yang gua pahami itu dalam diskusi ya. Dalam diskusi dengan beliau, satu, keberlanjutan pembangunan. Itu juga jadi tantangan bagi kepemimpinan ke depan. Karena melanjutkan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi ini juga harus dibilang tantangan. Terus yang kedua, momentum-momentum ke depan. Momentum emas, momentum lompatan ekonomi yang harus dipetik. Itu keresahan Pak Jokowi. Gitu loh. Dan menurut gua itu juga jadi keresahan kita yang harus kita jawab terhadap bagaimana suksesi kepemimpinan nasional di 2024 nanti. Gitu. Seberapa lu melihat bang bahwa tujuan tadi keresahan Pak Jokowi itu bisa atau tidak bisa dijawab oleh rumah lamanya Pak Jokowi, organisasi partainya Pak Jokowi? Kalau lu anggap lu tegak lurus gitu. Iya, yang pasti selalu gue bilang juga bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Menarik nih. Jadi jangan juga kadang-kadang dinarasikan bahwa Jokowi ini kacang lupa kulit, tidak tahu terima kasih. Ini salah. Dalam memahaminya ini udah salah. Dalam memahami hubungannya udah salah. Menurut gua hubungannya saling menguntungkan. Kenapa saling menguntungkan? Ya. Jadi bukan semata-mata ini urusan kepentingan Pak Jokowi doang. Ini saling menguntungkan. Kenapa saling menguntungkan? Kalau kita tarik ke belakang, ya. Bagaimana Pak Jokowi kemudian didorong maju sebagai kepala daerah oleh partai politik. Baik di Solo maupun di Jakarta. Ya. Kita jujur aja sama diri kita dulu nih. Yang namanya partai politik itu kan dalam kontestasi pilkada kan kepentingannya nomor satu menang. Pasti dia dorong calon yang paling mungkin untuk menang. Paling mungkin waktu itu Foke dong menang. Ntar dulu. Sebentar dulu. Gitu kan? Di Jakarta waktu itu kekuasaan politik dipegang Demokrat. Ya. Fauzi Bowo. Di Pilpres 2 pemilu 2004, 2009 PDIP kalah men. Di Jakarta pilkada dengan calon yang cukup banyak ya. Dengan calon yang cukup banyak waktu itu. Kemudian PDI memutuskan mendorong Pak Jokowi. Jadi gue ngelihatnya Pak Jokowi didorong sebagai calon gubernur di DKI. Ini adalah kebutuhan dari strategi taktik pemenangan PDIP pada saat itu. Itu nomor satu. PDIP yakin bahwa mendorong Pak Jokowi akan menang. Dan ternyata faktanya pemenang. Ternyata faktanya menang, Ri. Iya. Lawan Foke. Iya kan?
Dapat insentif nggak Jokowi? Apa PDIP dari kemenangan Jokowi di Jakarta? Ya pasti dapat, men. Ibu kota negara dimenangkan oleh PDIP. Secara angka legislatif Jakarta dari 11 lompat ke 28. 2009 itu 11, 2014 28. Jadilah Prasetyo Edy Marsudi ketua DPRD ini kan. Gitu. 2004 2009 pemilu pertama 2004 itu kan 14. 2004 Oh, 4. pemilu pertama dengan pola politik yang berubah, yaitu pola pemilihan langsung di 2004. Gitu. Dengan pola pemilihan langsung ini kan ada variabel yang bergeser. Variabel yang bergeser apa sih? Dari yang tadinya bisa hanya mengandalkan mesin, hari ini variabel ketokohan juga jadi penting. Di 2004 tuh pergeserannya itu. Kalah PDI, men. Padahal incumbent. Kalau kita mau ngomong jujur nih, faktanya 2009 maju lagi, kalah lagi. Nah 2014 setelah 10 tahun kalah, ya. Dan waktu itu 2014 itu PDIP udah bikin tim 11 untuk majuin Bu Mega lagi. Tapi kemudian keputusannya Pak Jokowi kan. Kenapa Pak Jokowi? Apa Pak Jokowi datang ngemis-ngemis? Wah, men. Ini kebutuhan strategi taktik pemenangan. Harus menang. Dan ternyata menang. Ada insentif nggak yang diberikan Pak Jokowi terhadap PDIP atas kemenangan itu? Selain banyak banget nih. Dari juara 3 2009 jadi juara 1 di 2014. Dari 94 kursi langsung naik ke 28. Enggak, 109. Oh, tahun Baru 2000. 128 tuh 2019. Itu Lompat terus, men. Gitu. Itu kan fakta. Ini simbiosis itu yang lu bilang. Oh iya dong, jangan dibilang nggak tahu terima kasih. Nggak bener itu narasinya. Gitu. Nah, yang mengkhawatirkan apabila relasi ini bergeser di pemilu 2024. Kalau relasinya bergeser, manfaat yang optimal itu tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk PDIP, bisa bergeser ke tempat lain gitu loh. Kebutuhan strateginya PDIP masih sama, tapi belum tentu kebutuhan strategi PDIP dengan kebutuhan strategi Presiden Jokowi sama seperti 2 kali pemilu lain sebelumnya. Ya kalau masalah arah kemana Pak Jokowi segala macam ya besok lah tanggal 14, jangan buru-buru. Iya. Ya udahlah lu. Dikiranya adik-adik ini tolol. Iya, kalau lu bilang tadi 2014, 2012 strateginya PDI ya memang strategi kemenangannya kayak itu. Nah, sekarang PDI masih punya strategi kemenangan yang sama nggak dengan Pak Jokowi menurut lo? Ya Sama menurut gua sih bisa jadi relasinya bergeser. Menurut gua ya, bisa jadi relasinya Ya bergeser. kalau itu nggak digeser, mungkin panel baru tidak menafsir seperti itu. Pasti ada pergeseran kan. Bisa ada Sejauh apa pergeseran di pergeseran? pemilu 2024 besok. Sejauh apa pergeserannya itu yang gue mau tanya. Jauh banget ninggalin PDI atau masih jarak aman atau Gak tahu, besok lihat aja. Oke. Oke, terima kasih Bang Panel. Masih ada yang lu mau sampein? Gimana ke rakyat? 14-15 siapa aja yang nanti datang? Nggak Siapa usah. saja yang boleh datang? Gak usah lah. Nggak usah. Perlu gak itu? Selalu. Menurut lu perlu apa Menurut enggak? lu perlu nggak? Relawan-relawan kemarin yang udah deklarasi ikut terlibat juga nggak nih? Oh, paling gini yang ingin gue sampaikan gini, satu lagi. 14 Oktober sama 15 Oktober itu event Rakernas, 14 pembukaan, terus ada segmen sidang Rakernas, ya, dan nanti sidangnya apa hasilnya kita akan sampaikan melalui konferensi pers. Ada segmen juga deklarasi, ya.
ada segmen deklarasi juga. Di situ akan kita sampaikan siapa yang kita dukung. Gitu. Dan orang yang didukung Ada di hadir. ada di sini. Ada di situ. Mungkin yang kita dukung ada di sini. Bukan mungkin, lagi. pasti ada di situ. Oh. Pasti. Ini- Capres dan cawapresnya ada di situ. Waduh. Mantap. Berarti kita bisa pantau tuh Berarti dari yang capres dan hadir tuh. cawapresnya ini bersama Pak Jokowi atau gimana? Nanti di situ. Lihat besok dong, lu Iya. ngorek mulu. Atau manunggaling Ada di bersama situ rakyat. pokoknya. Manunggaling menyatu bersama ini. Ada di situ. Ya udahlah, capek kita Dit. Sampai jumpa lagi.